الله وبركاته. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلن الرجال في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفائدهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأجرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جعلنا الله وإياكم من العائدين الفائزين المقبولين وكل آمين وأنتم بخairin. Segala puji kita haturkan kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang mana sampai hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah iman, Islam, kesehatan. Wabil khusus kita keluar dari Ramadan dalam keadaan mudah-mudahan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, semua puasa kita diterima oleh Allah, tadarus kita diterima oleh Allah, zikir kita diterima oleh Allah, sedekah kita diterima oleh Allah, dan kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pemimpinnya, para pengikutnya setia sampai akhir zaman. Yang paling pertama, paling utama, saya mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin wa kullu am wa antum bi khairin. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali kepada aktivitas semula, aktivitas yang biasa kita kerjakan, yaitu ta'lim, ta'alim sebagaimana biasa. Berapa lama saya enggak kemarin? 3 tahun setengah. 3 bulan ya. Februari berapa? Maret. Maret ya Allah. Maret. Ini juga keadaan masih belum stabil ya. Jadi ini kita
pembukaan saja, yang penting kita muwajahah, yang penting kita berjumpa, temu kangen. Lama kita nggak berjumpa, lama kita nggak berdiskusi, lama kita tidak membacakan kitab-kitabnya aulia-aulia, kitabnya para ulama-ulama. Artinya kita selama berbulan-bulan beribadah sendiri di rumah, paling yang punya paket ya nonton online, kalau nggak punya paket ya Fatihah pakainya, mudah-mudahan bisa nyampe. Kurang keras, nggak hidup, kalau hidup dipakai dari tadi. Jadi kembali bahwa kita sekarang ini sedang dalam keadaan yang banyak ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian zahir berupa Covid, berupa wabah yang sedang berada di sekitar kita, dan juga kita sedang mengalami pula ujian iman. Bagaimana Allah menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan yang betul-betul kokoh, keimanan yang betul-betul didasari ilmu pengetahuan, ataupun keimanan yang hanya basa-basi, keimanan yang hanya ikut-ikutan, keimanan yang hanya tidak biarin aja. Ini aja enak, itu kenapa? Ini sensitif. Jadi ini banyak mic-nya ini, kayak siaran langsung aja ini. Insya Allah. Masalahnya mic-nya lama nggak buat ngaji, jadi rewel dia. Kerasukan kali. Biasa kalau jirim rewel itu biasa. Kalau jirim rewel itu biasa. Yang penting jangan jirim kafir gitu aja. Kalau rewel mah biasa. Jadi kita kembali, kita sedang dalam ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ujian zahir yang berupa wabah. Jadi jangan kita anggap wabah ini enggak ada, jangan, wabah ini tetap ada. Adapun bagaimana tingkat keparahannya, tingkat itu yang tahu ya para peneliti, para dokter, para yang berurusan sama hal itu. Kita enggak ngelihat lah, kita enggak ngerti, kita hanya percaya kepada apa yang diberitakan. Makanya dari hikmah ini kita bisa ambil hikmah yang banyak. Di antaranya kita harus menjadikan salah satu anak-anak kita menjadi orang yang punya profesi penting, yaitu ilmuwan, dokter, akademisi, agar apa? Umat Islam tidak dibutuhi. Umat Islam tahu keadaan yang sebenarnya. Kalau yang menguasai ini semua mereka, kita nggak ngerti. Ini sebenarnya apa yang kita nggak ngerti. Tapi kalau ada anak-anak kita, ada keluarga kita yang kita angkat, kita didik untuk ke sana, maka kita akan tahu keadaan sebenarnya dari dalam, mana mereka berada di dalam keadaan ini semua. Sama halnya kita penting membela partai Islam. Kenapa? Saya nggak menganjurkan kamu ikut partai, enggak. Tapi ketika ada partai Islam kita harus dukung. Kenapa? Kalau partai Islam kalah, ibadah susah, ngaji susah. Jadi bukan masalah kecil itu penting.
Kayaknya ngapain sih ikut partai? Ya kamu nggak usah ikut partai, ngapain ikut partai? Tapi ketika ada pemilihan, ketika ada pencalonan, ikuti yang Islam, ikuti yang berbau Islam. Karena sekali partai Islam kalah, umat Islam ya seperti ini. Islamnya dibully, ulamanya dipersekusi, ulamanya itu kita bilang begini kan. Artinya keadaan yang sudah harus kita alami ketika resiko bahwa kita teriak-teriak yang kita pilih bukan partai Islam. Jadi partai Islam itu apapun, mau PKS, mau Wahabi, mesti lebih baik lah daripada bukan partai Islam yang jadi. Maksudnya umat Islam jadi susah semua. Ini kita ujian ini harus kita angkat bareng-bareng, dijadikan pelajaran penting. Ke depan kita mulai buka wacana pikiran kita, jangan jadi orang yang kolot, jangan jadi orang-orang yang, artinya semua itu ada keuntungan, ada kerugiannya. Orang-orang Muhammadiyah yang dia itu akademisi, pikirannya maju, pikirannya ke depan, bangun sekolahan, bangun rumah sakit, maka mereka bisa mengangkat Islam dari arah umat-umat. Ada orang-orang Islam bisa berobat kepada mereka, gampang berobatnya, pendidikannya terjamin, sekolah-sekolah ada. Tapi ada kekurangannya apa? Urusan kitab-kitab fikih kurang paham. Urusan yang jelimet-jelimet tentang haid, tentang detail-detail waris, mereka nggak pelajari. Kenapa? Karena bidang mereka khusus akademisi, sekolah, kuliah, bikin rumah sakit. Ada lagi ahli sunnah yang kerjanya baca kitab kuning aja, wiritan di rumah, zikir. Ya ada jeleknya juga apa? Ya nggak kenal ini seperti ini, nggak kenal apa yang maju, mana yang jadi insinyur, nggak ada. Jadi kelompok mana saja kalau perjuangannya masih memperjuangkan agama Islam kita dukung, siapapun dia. Jangan lebih parah yang bukan Islam yang jadi daripada partai Islam yang macam-macam yang jadi. Masih mending lah partai Islam yang macam-macam jadi, masih mending. Makanya kita ingatkan ini. Jadi keadaan yang sekarang ini betul-betul ujian. Apa yang bisa kita tangkap dari ini semua? Banyak. Kita diingatkan oleh Allah kepada jaminan dari Allah. Ketika kita dipenjara di rumah, ya, nggak boleh keluar rumah. Semua kampung-kampung ditutup, jalan-jalan ditutup, semua orang berhati-hati, semua orang berada di rumah. Maka kerja jadi susah, cari rezeki jadi susah, lapangan kerja jadi susah. Ini ujian. Apakah kita masih ingat pada jaminan Allah atau ingat sama jaminan gubernur? Kalau sudah ada jaminan gubernur, datang beras ke kantong, adem, tenang. Asal jaminan ini nggak datang, insya Allah bingung, repot, rame, demo, gara-gara dianggap jaminan ini nggak ada. Padahal sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Ini kita diuji. Apakah kita ingat pada ujian jaminan itu atau kita nggak ingat? Orang yang nggak ingat pada jaminannya Allah ketika keadaan begini, waduh, tambah hatinya menyalahkan ini, menyalahkan. Gara-gara si anu saya susah begini, gara-gara si anu saya susah begini. Andai dia mati dalam keadaan seperti itu sekarang ini, matinya su'ul khatimah. Kenapa? Di hatinya kehilangan kendali melihat bahwa Allah lah pengendali segala sesuatu. Di hatinya kehilangan pegangan bahwa Allah pengatur segala sesuatu. Wallahu ladzil khaliqun bari'un musawwirun lahul asmaul husna. Allah itu yang mengatur, dia pencipta, dia pembentuk segala sesuatu. Jadi ketika kita kehilangan ini bagaimana? Jadi kita nggak boleh kehilangan makna ini dalam keadaan apapun. Palestina itu mengalami keadaan yang lebih parah dari kita. Kamu gangan-gangan doang ini yang ditutup. Paling yang jaga siapa? Satpol PP barangnya. Seorang yang jaga
keluar keluar bom tiap waktu. Anak-anak itu sudah tiap hari lihat dengar bom, tapi ya hidupnya tetap mengimani bahwa Allah menjamin, Allah itu pemelihara segala sesuatu, Allah itu memberikan keamanan untuk siapa saja hamba-hambanya yang itu hendaki. Ini harus kita pegang. Lepas kita dari ini sedikit saja, maka kita akan kembali menjadi orang-orang ahli adat. Kita akan kembali menjadi orang-orang ahli zahir. Apa ahli zahir? Semua hukum pakai matanya, semua hukum pakai indranya. Mata hatinya tertutup untuk melihat segalanya. Padahal Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani." Ana wa manittaba'ani. Kata Allah, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu, katakan bahwa inilah jalan untuk mengesahkan Allah. Mana jalannya? Iman kepada Allah dengan mata hati. Basiroh dengan mata hati. Artinya kita ini punya dua mata. Ada mata zahir, ada mata hati. Kalau mata zahirnya dipakai ngelihat, mata hatinya nggak dipakai ngelihat, ya rusak. Apa yang rusak? Keimanan kita kepada Allah rusak. Mata zahir diandalkan, apa yang kelihatan diputuskan, apa yang terlihat dijadikan sebuah pedoman. Hatinya nggak bisa memandang kalau ini semua kejadian dari Allah, maka akan rusak. Jadi ini ujian. 3 bulan kita di rumah disuruh berpikir betul-betul, ya Allah, saya 3 bulan ngurusin ikan di rumah. Mau ngapain? Ngurusin santri nggak bisa, ngurusin anak bini tiap hari ngeliat. Ini ngurusin apa? Lah apa gunanya, Beb? Oh banyak, ya Allah. Artinya kita betul-betul diberi oleh Allah waktu untuk tafakkur, waktu untuk berenung, waktu untuk tadabbur. Kalau saya kok nyiapin waktu, umpamanya saya mau berhentiin ngaji saya 3 bulan, oh rame semua. Tapi kalau Allah yang berhentiin, beres, nggak ada yang rame. Malah kalau saya bisa membuka ngaji, jangan dulu Bib, ini lagi bahaya Bib, malah nggak bisa ngaji. Kenapa? Allah yang menghentikan. Jika sudah dihentikan oleh Allah, ya sudah stop. Lah apa untungnya untuk saya? Banyak. Terawih bisa ngerasain berdua, berlima sama anak bini, berenam sama, biasanya di masjid biasanya ini berlima. Imam di depan, suami di belakang, anak bini. Ini semua mungkin ada yang ngerasain. Di musola susah, masjid susah, terawih di mana? Ngerasain jadi imam. Ada yang saya tanya, saya seumur hidup baru jadi imam, Insya Allah. Yang penting jangan dururin, kencengin suaranya, nanti kelihatan abal-abal. Jadi banyak yang melihat ada hikmah luar biasa dari kejadian yang kita alami. Nah, yang jadi pengingat untuk kita adalah tetap kita harus menjaga diri, kita harus tetap waspada, tetap kita cari informasi. Apabila kita tahu tentang keadaan-keadaan yang berbahaya, kita menghindar. Walaupun kita ini sebenarnya nggak berurusan sama penyakitnya, kita berurusan sama peraturannya. Kamu taat peraturan, kalau memang waktunya sakit, ya sakit, nggak ada urusan. Kamu menentang peraturan, kalau waktunya sehat, ya sehat. Jangan dikatakan bahwa, nggak ada ini penyakitnya. Tetap kita akui dan kita ikut pada peraturan. Artinya kalau memang kita ini berani, ya langgar saja peraturannya. Kalau nggak berani, ya patuhi peraturan. Kalau urusan sakitnya, kita iman bahwa sakit itu datang dari Allah. Jadi mau kamu pakai masker, mau kamu jaga jarak, mau kamu, kalau sudah ada tulisannya, ya. Nah,
Yang kita ikuti itu peraturan yang ada. Karena kalau nggak pakai peraturan, maka kita ini bukan manusia, namanya hewan. Untung ada peraturan, maka kita ikut apa yang jadi peraturan yang ada. Kalau ada pun nanti hasilnya bagaimanapun, sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ujian ini harus kita lewati dengan betul-betul menyandarkan hati kita kepada Allah, bisa memandang bahwa segala kejadian ini adalah kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah mau menunjukkan Allah itu maha kuasa, dan Allah mau menunjukkan betapa kita ini sangat lemah. Kalau kamu selama ini menganggap diri kamu kuat, kamu menganggap diri kamu kuasa, kamu menganggap diri kamu super power, hebat, kamu sekarang ditunjukkan oleh Allah sama satu ciptaannya Allah yang kecil, yang bahkan mata nggak melihat, tapi dunia tandanya apa itu? Lemah. Kita ini lemah. Kelemahan itu harus kita sadari. Nah, kalau kita ngaku lemah, berarti yang kuasa siapa? Allah. Kita akui, ya Allah, hanya Engkau yang maha kuasa. Jadi ketidakmampuan kita untuk menangani ini semua itu harus kita akui bahwa kita ini lemah, kita ini nggak mampu menjadikan apapun kecuali di situ ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menganggap bahwa saya bisa ini, saya. Jadi ketika nanti ini kok sampai kembali ke aktivitas semula, mata hati kita lebih tajam dari waktu sebelumnya. Kalau sebelumnya kita banyak mengandalkan diri kita, artinya semua yang kita perjuangkan kita anggap semua datang dari kita. Tapi ketika ada kejadian ini, Allah tampakkan kamu itu lemah. Bahkan ngurusi makhlukku yang kecil ini kamu nggak bisa. Apalagi ngurusin Dajjal, ngurusin Ya'juj wa Ma'juj, ngurusin fitnah-fitnah yang luar biasa. Bagaimana bisa? Kita diingatkan kita ini lemah. Jadi ketika nanti kok sampai ini selesai, kita kembali ke aktivitas semula, kita berharap mata hati kita semakin tajam. Artinya semakin bisa melihat bahwa tiap kejadian di situ ada kehendak Allah, di situ ada takdirnya Allah, ada ketentuan Allah, ada ikut serta Allah, ada peran dari Allah. Jangan dianggap ini semua nggak ada kejadian, nggak ada apa. Ini kehilangan pandangan mata hati, ini kerusakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman yang dijalankan Nabi beserta sahabat-sahabatnya adalah iman yang mengedepankan pandangan mata hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sampai kita menganggap nggak perlu ngelatih mata hati, nggak perlu, karena memang dia nggak punya mata hati. Apa itu mata hati? Nah, kalau kamu nggak punya mata hati, kamu sekarang nggak ngaji di sini, kamu sekarang nggak sholat di sini, kamu sekarang ini nggak akan mau disuruh sholat, nggak akan mau nurut dilarang, nggak zina dilarang, nggak minum arak, nggak mau. Orang sekarang mau menjalankan kewajiban sholat, sampai dicegah sama banyak orang, tetap dia mau sholat, ya. Masjid ditutup, dia maksa mau sholat. Kenapa? Karena dia punya mata hati. Allah ada, Allah Tuhan, Allah menyaksikan. Ini berarti punya mata hati. Mata dohirnya nggak ngelihat Allah. Mana Tuhan? Kelihatan? Pernah ngelihat? Pernah ketemu? Tapi mata hati kita menyaksikan. Nah, semakin tajamnya mata hati bagaimana? Semakin tahu tiap aktivitas, tiap kejadian hanya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tambah tajamnya mata hati, tambah bisa melihat setiap yang terjadi hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semakin butanya mata hati bagaimana? Ya semakin enggak melihat. Semakin menghilangkan peran Allah, semakin menghilangkan ketentuan Allah, semakin menghilangkan takdirnya Allah, dianggap ini semua terjadi dengan sendirinya.
Jadi kuatkan mata hati kita, tajamkan mata hati kita. Dengan apa caranya? Dengan banyak berpikir tentang segala sesuatu. Karena apa yang diciptakan oleh Allah ini adalah ayat untuk kita berpikir, untuk kita bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat membanggakan mukjizat yang dibawanya yang rupanya Al-Qur'an. Padahal Nabi punya mukjizat banyak. Ya. Dari jarinya bisa keluar air, rembulan bisa dibelah, bicara sama hewan, tumbuh-tumbuhan bisa diajak ngomong, membanyakkan yang sedikit. Tapi Nabi paling bangga sama mukjizat yang rupanya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini salah satu tanda yang dibawa Nabi agar kita bisa mengingat Allah, dan tanda itu bisa dilihat oleh semua manusia sampai nanti hari kiamat. Tapi kalau mukjizat yang rupanya bulan terbelah, kita nggak bisa lihat lagi. Yang lihat siapa? Ya orang yang waktu itu hidup, yang ketemu sama Nabi, yang melihat. Setelahnya ya nggak bisa lihat lagi. Nabi bicara sama hewan, pohon diajak bicara oleh Nabi, pepohonan menangis, onta mengadu kepada Nabi, banyak mukjizat. Tapi itu nggak dibanggakan oleh Nabi. Kan setiap mukjizat itu mau mengingatkan bahwa Allah itu maha kuasa, yang bisa menjadikan batu jadi onta siapa? Ada yang lain bisa? Yang bisa belah rembulan siapa? Yang bisa membelah lautan siapa? Ya Allah. Jadi ketika mukjizat itu ditampilkan, maka orang yang lihat mukjizat akan mengatakan maha kuasa Allah, maha besar Allah, maha mengetahui Allah. Jadi mukjizat yang dibawa itu akan nemu ke arah itu. Nah, Nabi begitu bangga dengan mukjizat yang rupanya Al-Quran. Untuk apa? Karena orang yang bisa memahami Al-Quran sampai sepanjang zaman, tiap melihat isinya Al-Quran akan bisa lihat Allah maha kuasa, Allah maha agung, Allah maha pengatur segala sesuatu, Allah. Jadi maksudnya begini, Nabi ingin agar kamu tidak membiasakan diri, membangun pikiran kamu bahwa untuk melihat keagungan Allah itu perlu melihat hal-hal yang aneh-aneh. Kalau lihat yang aneh-aneh, ini loh keagungan Allah. Kalau biasa-biasa aja, nggak ada agungnya. Dianggap biasa-biasa saja. Kamu pergi umroh, pertama kali kamu pergi umroh ngelihat Ka'bah, kamu nangis. Nggak usah tanya kenapa, nggak usah, pokoknya lihat Ka'bah, nangis. Ada yang lihat Ka'bah lari dari jauh dipeluk. Ngomongnya apa? Dari dulu saya ngadepin kamu, baru lihat saya hari ini dipeluk, ditangisi, dianggap itu wah. Tapi 2 kali umroh, 3 kali umroh, biasa. Kadang ya lihat Ka'bah begitu-begitu aja. Kenapa? Dianggap gak luar biasa lagi gitu loh. Pertama kali ngelihat, kamu ngelihat matahari, itu biasa apa luar biasa? Biasa. Kadang malah pakai payung, pasti panas banget begini. Kadang ditutupin, kadang. Padahal matahari itu kejadian yang Allah ciptakan
yang tiap waktu kamu bisa melihat ini keagungan Allah. Coba, ada nggak insinyur kelas dunia yang canggihnya kayak apa? Suruh bikin satu lampu taruh di atas tapi jangan digantung, nyala. Dan lampunya jangan pakai mati. 24 jam nggak boleh mati dan nggak boleh wattnya berkurang, redup. Sanggup? Lah, matahari sudah bersinar begitu berapa tahun kira-kira? Kalau dalam berita agama, berita Nabi Adam, sampai sekarang ini kita sudah sekitar 10.000 tahun, antara 9.000 sampai 10.000 tahun. Itu dari sejak Nabi Adam. Ada riwayat sebelum Nabi Adam dunia ini sudah dihuni oleh bangsa jin. Berapa tahun? Jutaan tahun. Dan mataharinya yaitu redup aja enggak. Tandanya apa itu? Ini yang bikin Maha Kuasa. Artinya simpenan energinya enggak habis-habis. Berarti dia itu maha langgeng, maha kuasa untuk selamanya. Dia bisa menjadikan satu perkara, satu makhluknya tidak berkurang keadaannya, tidak redup keadaannya, tiap hari bersinar begitu terang. Sementara manusia secanggih apapun bikin lampu paling lama berapa tahun? Dijamin garansi setahun. Itu aja mati itu kan. Belum setahun 2 bulan mati. Dan mestinya kamu tiap lihat matahari maha kuasa Allah. Lah itu Quran itu cerita itu. Quran itu ceritanya apa? Quran ceritain bagaimana Allah bikin matahari, Allah menjalankan bulan, Allah menjadikan peredarannya, Allah menjadikan dia keluar tepat waktu, masuk tepat waktu. Quran cerita itu biar kamu ketika lihat matahari bisa tahu maha agungnya Engkau ya Allah. Tapi karena tiap hari ngelihat itu pakai mata, nah ini mata hatinya nggak dipakai ngelihat, ya nggak nemu apa-apa. Matahari nggak jadi dalil. Apalagi Allah cerita di Quran, Allah cerita tentang laut, cerita tentang perbintangan. Ini kan yang kita lihat tiap hari. Yang paling rumit lagi Allah cerita apa? Nyamuk. Allah cerita kalau Allah adalah pencipta nyamuk. Kamu sering ketemu nyamuk? Pernah lihat? Tiap hari nyamuk terus. Dan nyamuk itu sampai kiamat gak akan hilang. Kalau nyamuk kiamat sampai gak bisa hilang, Quran kehilangan satu dalil. Allah pencipta nyamuk, mana barangnya? Udah punah, bagaimana kok udah punah? Jadi nyamuk itu biar kamu fogging tiap hari, biar kamu kasih obat nyamuk tiap hari gak akan. Kenapa? Itu dalil kekuasaan. Emang apa hebatnya nyamuk sih? Nyamuknya nggak hebat, yang bikin nyamuk itu loh. Coba kamu perhatiin nyamuk, bagaimana fisiknya, kakinya yang kecil segitu, badannya yang kecil. Nyamuk ada ususnya nggak? Ada. Dia makan nggak? Berak nggak? Ya ada ususnya berarti. Kalau ada ususnya, ada kumannya nggak di ususnya? Ada lubang duburnya ada lubang itunya ada. Nyamuk kawin. Seberapa itunya itu? Bikinnya bagaimana itu? Ini bisa bikinnya. Jangan bikin nyamuk aja. Ini ngelihat aja sudah nggak bisa mikirnya. Ini bikinnya bagaimana? Jadi Allah mau apa? Menunjukkan orang yang lihat nyamuk bisa mikir maha agungnya Engkau ya Allah. Ini lihatnya pakai apa?
Mata hati, bukan mata ini, bukan. Kalau lihatnya pakai mata ini, paling kamu pakai autan, asal nempel, pek, asal nempel, pek, autan kurang umpan, kipas angin, kabur dah lo. Gak demen dah lihat nyamuk dah pokoknya dah. Demen lihat nyamuk. Apalagi nyamuk yang ada garis-garisnya. Nah, ini lebih bahaya lagi ini mah. Insyaallah. Isya ya. Kita azan dulu bentar. Yang cepat aja, yang cepat. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wa liyal bijayka bil muta'al sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita terusin sedikit. Jadi mata hati itulah yang bisa kita gunakan untuk bisa memandang selalu pada keagungan Allah. Ada orang ingin melihat keagungan Allah ke gunung. Ada. Naik gunung. Ke puncak gunung. Mau ngapain? Mau melihat kebesaran. Repot nggak kira-kira? Nah kalau yang tua-tua begini bisa kira-kira. Naik gunung gitu. Cuma mau melihat sunset, mau melihat apa? Ya Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah ditanya, Sayyidina Ali, apa kamu enggak pingin punya karomah tembus bisa melihat langit, bisa melihat isinya bumi apa saja untuk nambah iman, tambah agung melihat keagungan Allah? Kata Sayyidina Ali apa? Repot. Naik ke atas. Keluyuran ke dalam-dalam, ya Allah, repot. Lah kamu gimana? Saya cukup ngelihat nyamuk. Sudah puncak saya iman kepada Allah.
Artinya saya mengimani betul-betul Allah itu Maha Agung, Maha Penguasa, Pencipta yang luar biasa, yang nggak ada duanya, nggak ada yang sanggup bikin. Ini keagungan Allah. Jadi mata hati yang seperti inilah yang kita butuhkan agar bisa melihat Allah itu Maha Kuasa pada setiap kejadian yang diciptakannya. Dan begitu banyak lagi ayat-ayat Quran yang menceritakan masalah itu. Ini yang dibanggakan Nabi. Agar apa? Mata hati kita senantiasa bisa melihat Allah tiap membaca ayat-ayat dalam Al-Quran. Jadi ayat apa saja, setiap baca ayat Quran kamu harus ingat kepada Allah. Kenapa? Nah ini petunjuk yang mengingatkan kita kepada Allah. Kalau baca itu kok enggak ingat apa-apa, baca Quran yang diingat cuman rezeki biar lancar, baca Quran yang diingat apa? Kerjaan biar dapat kerjaan, biar naik pangkat. Baca Quran bini biar nurut, ya? Baca Quran biar jadi imam masjid. Baca Quran biar punya. Pada Allah kemana? Ya nggak dilirik, nggak ada faedahnya ke arah itu, nggak ada. Jadi kamu harus ingat ini. Jadi tugas kita, khususnya saya, tugasnya di sini ngapain? Tugas saya di sini adalah mengajak kita melihat dalil-dalil yang Allah ciptakan agar bisa menunjukkan ini semua kepada keagungan Allah, hingga nanti bisa kita pahami pencipta segala sesuatu hanya Allah. Tidak ada yang lain selain Allah yang bisa menciptakan sesuatu pun di jagat raya ini. Tidak menggerakkan, tidak mendiamkan, tidak meniadakan, tidak mewujudkan. Semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerak kita, diam kita, adanya kita, tiadanya kita, semua itu hanya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dilihat dari setiap tanda-tanda ini semua menunjukkan ke arah itu. Kalau kita nggak bisa melihat ke arah itu bagaimana? Ya, agama kamu nggak sempurna. Karena Nabi memerintahkan kepada kita bahwa isi agama ada berapa? 3. Apa? Iman, Islam, ihsan. Kalau kamu merasa saya cukup orang iman kepada Allah, saya cukup jadi orang Islam, tapi nggak punya ihsan, apa itu ihsan? Ibadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kamu nggak bisa ini, nggak sempurna ibadah. Nah, orang yang bisa melihat arah ini bagaimana? Yang mata hatinya tajam. Nah, akal ini dilatih biar tajam, biar bisa melihat dalil hingga mata hati kita senantiasa bisa menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, umpamanya sekarang ini kamu melihat hal-hal yang luar biasa. Kamu sekarang ini masih bisa melihat ontanya Nabi Soleh. Kamu kok sekarang ketemu sama tongkatnya Nabi Musa, kira-kira kamu apain? Tongkat Nabi Musa dari Mesir dibawa ke Indonesia, terus dikasihin kamu, kira-kira kamu apain? Kamu jual? Ngapain? Dikeramati. Diapain itu? Kasih mori putih gitu, kasih minyak misik gitu. Kenapa begitu? Mengagumkan. Lah mestinya karena onta sudah nggak ada, tongkat sudah nggak ada. Sekali-kali kamu ngerawat nyamuk, kurang mengagumkan nyamuk. Hebat mana sama tongkat? Hebatnya malah tongkat banyak di sini. Bisa ngelihat, kamu bisa bikin, gaji, potong palu, ini tongkat nih. Jadi sekali-kali kamu nanti kalau pas nyamuk nempel di sini, kamu selfie, tanda keagungan Allah, gitu dong. Saya foto bersama tanda, ini bukan lucu, ini betul-betul. Bukan nggak boleh dibunuh.
Allah mendatangkan nyamuk dekat ke kamu, gigit kamu itu biar kamu mikir. Nah, kamunya nggak pernah, ya digigitin terus. Itu pasukannya Allah deketin kamu biar kamunya ya masih terus. Coba sekali-kali kamu liatin nabor, nanti jadi teman kamu. Nggak gigit kamu nggak. Bener. Yang satu itu doang tapi yang lain tetap aja. Nah, iya, udah. Pokoknya ini kita usaha ke arah itu ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya jadi orang-orang yang punya akal yang sehat, bisa berpikir dengan baik, bisa selalu melihat keagungan-keagungan Allah, dan kita punya mata hati dijadikan Allah matahari yang terang, mata hati yang bisa memandang kepada kekuasaan Allah, kepada iradahnya Allah, kepada keesaan Allah, hingga kita sampai mati tetap mengimani Allah Subhanahu wa taala bahwa Dialah pengatur segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, bahwa Dialah yang kita pertuhankan, tidak pantas Allah dipersekutukan dengan segala sesuatu karena memang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua menjadi orang-orang yang imannya terbawa sampai akhir hayat kita, mati dalam keadaan husnul khotimah. Sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin al maqbulin wa kullu amin wa antum bi khairin. Wa ila hadratin nabi al fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana i'tarafna bi annana qarafna wa annana asrafna 'ala ladha ishrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli 'awba واستغفر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر العلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا منا بالمصطفى رسولي نظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد ضعف صحبي والحمد لله